tanggal 26 Safar, hari Kamis tepatnya, bagaimana menyetop dakwahnya Nabi Muhammad. Itulah kira-kira temanya. Banyak yang mengusulkan kita asingkan saja, kita penjarakan saja, wah begini dan begitu, tapi dibantah semuanya. Kalau diasingkan nanti dia berdakwah di sana, karena perkataannya Muhammad itu mengandung sihir katanya, orang cepat tertarik. Lalu kemudian kalau banyak pengikutnya, nanti dia membuat atau membentuk satu kekuatan, kemudian menyerang kepada kita, artinya senjata makan tuan, ditolak. Kemudian demikian juga ketika ada yang usul, kita penjarakan saja di bawah tanah, dan seterusnya. Akhirnya Abu Jahal sendiri yang menyampaikan ide jahatnya, bagaimana kalau kita bunuh saja Muhammad, kita lenyapkan saja. Nah kemudian di ACC diakui dan disetujui oleh iblis yang waktu itu ikut juga ya, dalam pertemuan tersebut. Singkatnya, dipilihlah dari setiap kabilah jawara-jawara, pemuda-pemuda yang pemberani begitu, pemuda-pemuda pemberani. Kemudian diberikan kepada mereka sebelah pedang gitu ya, untuk kemudian melaksanakan misi jahat ini. Maka dengan prinsip lebih cepat lebih baik, malam harinya malam Jumat tanggal 27 Safar, mereka bergerak mengepung rumah Rasulullah SAW. Dengan izin Allah, Rasulullah lolos selamat. Ini panjang kisahnya. Kemudian beliau menginap ataupun dalam tanda kutip bersembunyi ya di Gua Thur. Kalau dari Makkah itu ke arah selatan ya, dari Masjidil Haram ke arah selatan. Nah sementara Madinah Al-Munawwarah, tempat tujuan Rasulullah SAW, itu ke arah utara. Nah Rasulullah melakukan taktik ini luar biasa. Dengan terlebih dahulu beliau mendatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, meminta agar beliau ditemani. Rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat ini posisinya persis di Hilton Tower. Di bawah ada KFC di situ. Itulah lokasi rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sementara Rasulullah SAW rumahnya di seberang masjid sana, jadi di arah Babu Salam keluar. Kemudian kalau kita nengok sebelah kiri ada fasilitas umum, toilet di sana. Nah antara celah gang toilet dengan toilet itulah di kawasan itu ya dijadikan fasilitas umum. Adapun yang sekarang dijadikan library, perpustakaan di ujung sana, itu Maulid Nabi, tempat di mana Rasul Nabi kita SAW dilahirkan ya, tempat kelahiran Nabi SAW. Nah 3 hari di sana, di malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin beliau bergerak menuju Madinah Al-Munawwarah. Tanggal 8 beliau sampai di sana, 4 hari kurang lebih di kawasan Quba, yang mendirikan Masjid Quba di sana. Kemudian bergerak menuju ke Yathrib waktu itu. Kemudian setelah Rasulullah masuk, dirubah namanya jadi Madinatul Rasul, Al-Madinah Al-Munawwarah ya, atau Tayyibah. Nah kurang lebih 700 meter beliau melaksanakan sholat Jumat yang pertama di sana, yang saat ini dibangunkan di atasnya Masjid Al-Jum'ah. Itu untuk mengingat ya, mengenang peristiwa itu. Itu sholat Jumat yang pertama kali. Kemudian Rasulullah bergerak, itu Jumat pagi tanggal 12 Rabiul Awal ya. Jadi tiba di sana tanggal 8 Rabiul Awal di Kuba. Kemudian bergerak, nah hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, nah Jumat petang beliau sampai di Madinah Al-Munawwarah yang pada saat itu Yathrib. Nah saat ini memang Kuba semua sudah termasuk kawasan Madinah. Namun pada saat itu yang masuk dengan Madinah masih seluas Masjid Nabawi ya. Nah setelah tinggal di sana, ikhwah fillah, sesampai di sana masyarakat berebut meminta agar Rasulullah SAW tinggal di kediaman beliau-beliau, di para sahabat. Namun Rasulullah ternyata atas izin Allah memilih rumah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, yang makamnya sekarang ada di Turki. Ada di Turki. Nah ini mungkin yang akan sedikit saya bahas tentang mengapa Abu Ayyub Al-Ansari ada di sana makamnya, untuk kemudian kita sinkronkan dengan peristiwa saat ini atau dengan kondisi saat ini. Nah ikhwatul iman, ini panjang kisahnya. Alhamdulillah saya tahdus bin imam, mungkin pernah disampaikan juga, pernah ziarah ke sana. Ada Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di Turki sana.
Dari sejarah kita tahu bahwa Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari berada di sana dan hingga wafat di sana dalam rangka melaksanakan ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi pernah bersabda, la tuftahna al-Qastiniyah, Konstantinopel, Turki maksudnya, pasti akan dibebaskan. Falanimal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpin, sungguh sebaik-baik pemimpin adalah, atau panglimanya adalah panglima pembebasan tersebut. Walanimal jaishu, dan sungguh sebaik-baik tentara adalah dzalikal jaish, tentara itu atau pasukan itu. Nah, sehingga para sahabat dan para tabi'in semua berlomba-lomba ingin termasuk ke dalam pasukan yang dinyatakan Nabi sebaik-baik pasukan, sungguh sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu kan. Namun ternyata beberapa kali tidak berhasil, termasuk Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ya, beliau gugur syahid di sana. Kapan menurut ahli sejarah nih itu bisa dibebaskan? Abad ke-18 kurang lebih. Ketika siapa itu? Muhammad Al-Fatih rahimahullah rahmatal abrar ya, memimpin pasukan tersebut ya, seorang, maaf ini kalau lihat biografinya ya, Muhammad Al-Fatih kecil itu kan dalam tanda kutip ya, bandelnya bukan main, tapi dengan izin Allah orang tuanya karena memanggil guru-guru gitu, jadi tidak nyaman nih karena lebih galakan dia gitu. Mau ditegasin, dikerasin, ini anak sultan ya, sehingga mereka mundur gitu, kecuali setelah beliau memanggil seorang ulama yang luar biasa dengan menyerahkan cambuk begitu singkatnya. Nah, kemudian beliau paham apa yang harus beliau lakukan. Pertama kali mengajar, beliau ya seperti biasa melakukan apa yang biasa dilakukan, menunjukkan kenakalannya, langsung dipukul, dicambuk, ceprat begitu. Maka beliau pun terdiam, dan dari saat itu beliau konsentrasi, karena baru saat itu beliau menemukan seorang guru yang tegas gitu. Karena subhanallah, ini harus kita ambil hikmahnya ya. 1 tahun beliau langsung hafal Quran. Singkatnya usia 19 tahun beliau diangkat menjadi panglima, dan 21 tahun beliau jadi sultan. Wallahu a'lam, demikian dalam kisah. Nah, sehingga ulama ahli sejarah memaknai hadis tadi yang disampaikan oleh Nabi SAW dan hadis sahih, tentunya yang dimaksud adalah beliau, karena beliau memimpin pasukan itu, kemudian ada banyak terjadi karamah ya. Ini luar biasa, keajaiban-keajaiban yang tanpa izin Allah tidak mungkin ya. Karena begitu beliau sampai di Konstantinopel sana melalui lautan, yang pernah ke sana pasti tahu bagaimana kondisinya ya. Dari laut itu ke atas naik, Masya Allah, di atasnya ada benteng tebalnya sekian meter, tingginya sekian meter, sulit ya pasukan untuk bisa merebut, membebaskan itu ya. Karena dengan sniper-sniper para pemanah-pemanah jitu dari atas sudah kewalahan. Maka dengan izin Allah itulah satu pasukan yang bisa membawa perahu, kapal-kapalnya itu melalui daratan Pak, nyebrang ke ujung sana. Tanpa izin Allah mustahil juga. Dalam 1 malam. Maka subhanallah, dalam waktu singkat Konstantinopel pun jatuh ke tangan kaum muslimin, bisa dibebaskan. Dan saat itu kemudian tidak lama beliau diangkat menjadi sultan. Nah, namun apa yang terjadi ikhwah? Berapa lama Turki Utsmani kalau katakan menguasai, kesannya kurang ini ya, menaungi lah 3/4 dunia itu Pak, kurang lebih 6 abad Pak, 600 tahun. Ini kita lompat-lompat, tapi tolong disimak secara cermat, karena ada hal yang harus kita renungkan Pak. 6 abad Pak, tidak tanggung-tanggung 3/4 dunia. Karena sebelumnya, sebelum beliau naik dulu, memang subhanallah sudah nampak ya, kekuatan Turki Utsmani luar biasa. Ketika dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni saja, Turki pernah dikepung, dikeroyok oleh 22 negara yang dulu pernah mungkin disampaikan ya, atau sering kita dengar, yang dikenal dengan istilah perang Mohak ya, di lembah Mohak.
hampir seluruh daratan Eropa. Bayangkan Paus waktu itu memobilisir sukarelawan ya, untuk ikut berperang dengan alasan perang suci ya. Turki dikeroyok dengan 22 negara, tapi dengan sistem, kalau saya tidak salah itu perang bulan sabit, subhanallah, pertempuran itu dimenangkan oleh kaum muslimin, oleh pasukan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini luar biasa ya. Bayangkan 22 negara lawan satu. Nah, ini panjang juga ya kalau dikisahkan bagaimana teori bertempurnya. Kalau saya sih ingat kepada pertempuran Mu'tah ketika dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau sadar betul pasukan tidak seimbang, 200.000 lawan kurang lebih 12 ribuan pasukan kaum muslimin. Maka di malam hari beliau mengatur strategi, karena di antara sahabat juga ya manusiawi Pak, wah ini sangat tidak berimbang. Maka beliau utus beberapa pasukan begitu untuk naik ke gunung sebelah kanan beliau ya, tinggal di sebelah gunung itu, sebelah bukit begitu, kemudian sebagian lagi ke bukit yang ada di sebelah kiri. Nah, dengan instruksi Sayyidina Khalid bin Walid, besok ketika terjadi pertempuran maka kalian langsung turun dari sana ya, dengan bertakbir, kemudian dari sana pun sama, sehingga membuat kesan bahwa kaum muslimin mendapat bantuan dari Madinah. Dan itu ternyata subhanallah taktik yang sangat jitu. Begitu pertempuran terjadi di siang harinya, di esok harinya mereka melakukan seperti apa yang diinstruksikan oleh Khalid bin Walid, dan subhanallah ya, pasukan ya kafirin waktu itu mereka terkejut bukan main, sehingga langsung mundur Pak. Persis mereka mengira bahwa kaum muslim mendapat bantuan dari Madinah. Akhirnya mereka mundur Pak. Kemudian Sayyidina Khalid bin Walid pun setelah tahu mereka mundur tidak dilanjutkan ya, karena tahu ini sangat tidak seimbang. Nah, beliau pun kembali ke Madinah. Nah, ikhwatul iman, demikian pula ketika terjadi di perang Mohak ya, mereka dijebak, menyerbu, kaum muslim seakan-akan takut gitu, kalah, lari ke belakang, padahal di belakang sudah disiapkan meriam-meriam, karena waktu itu sudah ada meriam yang jangkauannya sampai di kawasan Mohak itu, di kawasan lembah itu. Maka ketika mereka kaget, lari kocar-kacir ke belakang tidak mungkin, karena akan berbenturan dengan pasukan yang ada di belakang ratusan ribu itu. Mereka pun lari ke kanan dan ke kiri, padahal di kanan dan kiri sudah disiapkan pasukan-pasukan sniper-sniper jitu itu, para pemanah-pemanah. Akhirnya mereka lari kemana? Ke sungai, dan luar biasa, perang tersingkat dalam sejarah dunia, hanya 1,5 jam itu, menewaskan 20.000 dari mereka, kaum muslimin hanya 1.500 saja, dan banyak yang mati di sungai itu. Itu perang Mohak yang terjadi pada tahun 1526. Nah, sehingga dari mulai saat itu mereka tidak berani lagi macam-macam. Sudah daratan Eropa angkat topi begitu ya. Sudah. Akhirnya kaum muslimin pun ya, Turki Utsmani luar biasa melebarkan sayap sampai, saya ulangi, 600 tahunan kurang lebih, 3/4 dunia. Tapi apa yang terjadi Pak? Ya, ternyata kejayaan itu, saya ulangi, hanya sampai 6 abad saja kurang lebih. Padahal secara logika Pak, pada saat itu sulit Turki Utsmani untuk digoyang, untuk digoncang, karena kekuatan yang luar biasa, sampai sekali 3/4 dunia Pak. Coba 3/4 dunia. Tapi ternyata persis di tanggal 1 November 1922 kesultanan, ini bukan kekhilafahan, kesultanannya dihapuskan Pak. 2 tahun berikutnya 3 Maret 1924 kekhilafahannya, khilafah Turki Utsmani dihapuskan dari peta dunia. Apa penyebabnya Pak? Ini Pak, tidak terlepas daripada pengkhianat. Ini yang bermasalah. Maka yang saya ingatkan, kita di Indonesia atau dimanapun kita tinggal, jangan pernah berpikir oh kita akan mayoritas, masih banyak ulama. Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Mana mungkin, pesantren masih banyak, ini masih. Lihat, berkacalah kepada Turki Utsmani, kurang apa pada saat itu. Antum silakan baca biografi Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi rahimahullah rahmatan abrar, karena beliau salah seorang ulama yang luar biasa.
yang ditampakkan oleh Allah. Saya tidak bercerita tentang ulama-ulama yang kiprahnya luar biasa namun mungkin tidak ditampakkan oleh Allah, artinya mastur. Tapi ini yang luar biasa, ulama besar, jelas dikenal oleh ulama dunia karena keilmuannya, karena kiprahnya yang sangat luar biasa. Beliau termasuk saksi sejarah atas keruntuhan itu, karena hidup di penghujung kepemimpinan Sultan Mahmud II. Beliau yang menyaksikan pada saat itu persis bagaimana runtuhnya, karena beliau lahir tahun 1293 Hijriah atau bertepatan 1877. Nah, di penghujung kepemimpinan Sultan Mahmud II ini ada satu komite di Turki namanya Komite Kemajuan dan Komite Persatuan dan Kemajuan. Nah, inilah yang sangat bertanggung jawab, Pak, karena beliau dimakzulkan, dilengserkan, Pak, diganti oleh Muhammad Rasyad. Setelah ini singkatnya saja diganti oleh Muhammad Rasyad yang pada akhirnya menyeret Turki kepada peperangan dunia ke-1, Pak, tanpa alasan yang jelas, sehingga terlibat Turki pada pertempuran perang dunia ke-1. Inilah awal mula kehancuran Turki Utsmani. Dan pada saat itu, Pak, akhirnya kalah, masuklah Yunani, Italia, kemudian negara-negara sekitar, Pak, seperti membagi kue begitu, Pak. Jadi beberapa kawasan yang dikuasai Turki Utsmani jadi bancakan, Pak. Ini dikuasai oleh Yunani, ini dikuasai oleh ini dikuasai oleh Armenia, ini dikuasai oleh terus Eropa, negara Eropa langsung, Pak. Ya, seperti dendam begitu. Ada kata-kata yang membuat Syekh Badi'uzzaman Said Nursi membuat miris dan sangat apa perkataan dari seorang ahli strategi Inggris itu, selama Al-Quran berada di tangan kaum muslimin, kita sulit untuk menaklukkan mereka. Maka satu-satunya cara adalah jauhkan Quran dari mereka. Jauhkan kaum muslimin dari agamanya, dari sumber kekuatannya, sumber keimanan, Al-Quran. Ini yang membuat beliau sampai tidak bisa tidur dalam satu riwayat. Jadi Said Nursi ini, Pak, Masya Allah, beliau diberikan kelebihan yang luar biasa. Beliau dapat mampu menghafal 90 kitab induk, Pak. Menguasai, bukan hanya menguasai, menghafalnya 90 kitab induk. Nahu sorof, balagom, anibadi, bayan, dan seterusnya. Masya Allah, fikih usul fikihnya dikuasai. Bahkan beliau mendapat julukan Badi'uzzaman itu ketika beliau mempelajari ilmu-ilmu eksak, Pak. Matematika, biologi, fisika, kimia dipelajari, ternyata beliau luar biasa. Dalam waktu singkat menguasai semua ilmu itu. Dan ketika beliau, ya kalau sekarang presentasi begitu ya, di hadapan para tokoh dengan begitu fasih, dengan begitu luar biasanya, sehingga ulama-ulama yang ada pada saat itu memberikan julukan, ini laqab beliau, Badi'uzzaman. Jadi Badi'uzzaman itu laqab, Pak, julukan keajaiban zaman itu. Ulama yang unik, ini termasuk daripada keunikan atau keajaiban di zaman itu. Nama aslinya Said Nursi. Nursi itu nama satu kawasan di Turki sana, Syekh Said. Jadi Badi'uzzaman itu laqab, julukan. Nah, subhanallah, buku-buku beliau sangat banyak sekali. Dan beliau ketika terjadi keruntuhan itu, yang lebih menyakitkan setelah dihapuskannya kesultanan, karena jantung, Mbak, atau ibu kota Turki sendiri, Turki Utsmani, yaitu Istanbul. Dulu asalnya Istanbul, Pak. Nah, jadi Istanbul itu pusat Islam, lalu kemudian diganti jadi Istanbul. Asalnya Istanbul dikuasai oleh Inggris, Pak. Turki, coba miris nggak, Pak, yang menaungi 3/4 dunia tanpa dibayangkan gitu bisa dijajah oleh Inggris, Pak. Langsung jantungnya dikuasai oleh Inggris. Nah, dan banyaklah kisah yang lain, Pak, ketika seorang panglima perang Inggris itu ada strateginya, memerintahkan pasukannya untuk, kan ini ada satu kisah ya, untuk menaklukkan Turki itu, menaklukkan kaum muslimin itu, diminta untuk menangkap ikan itu di kolam. Prajuritnya beberapa kali tidak mampu. Akhirnya apa dia katakan? Coba kuras airnya sampai habis, baru setelah itu kau ambil ikannya.
maka dikuras dengan gayung begitu terus sampai akhirnya tanpa di apa-apakan pun ikannya langsung menggelepar begitu. Artinya apa? Habisi, jauhkan Islam dari agamanya. Ini Pak. Oh, itu panjang Pak kisahnya. Nah, dengan konsep itu, dengan strategi itu, ternyata mereka berhasil. Maka muncul komite, muncul ini. Dan setelah Turki runtuh, ternyata terbukti para tokoh pentolnya pada lari ke luar negeri Pak. Tokoh Komite Persatuan dan Kemajuan. Nah, Syekh Said sampai tidak bisa tidur karena mengingat perkataan mereka, jauhkan umat Islam dari Al-Qur'annya, dari agamanya. Lalu kemudian beliau berjuang dan nyaris Pak, subhanallah, sudah hampir mati di tiang gantungan beliau ya. Karena siapapun yang menentang rezim digantung Pak. Tapi dengan hujah yang luar biasa beliau dibebaskan, tidak lainnya kemudian diasingkan Pak. Nah, kemudian terjadi satu pertemuan yang sangat dahsyat ketika Perang Dunia ke-1 itu beliau memimpin juga setelah kehancuran, keruntuhan Turki Utsmani dan Turki dikuasai oleh Inggris, beliau langsung memimpin ya pasukan atau laskar, santri-santrinya, jamaahnya Pak. Ya, dikobarkan jihad pada saat itu untuk merebut kembali tanah tumpah darah mereka, yaitu Turki. Dan alhamdulillah Pak, dengan izin Allah, perjuangan yang luar biasa, akhirnya Istanbul bisa direbut kembali. Walaupun beliau sempat tertangkap Pak, dibawa ke kawasan perbatasan Rusia dengan luka tembak, ya, yang dikatakan dalam sirah itu, dalam sejarah itu, mungkin dalam tanda kutip ya, dalam keadaan sakarat beliau itu katanya, sudah parah sekali. Tapi dengan izin Allah, 2 tahun setengah beliau berada di tahanan di sana, di perbatasan itu, terjadilah revolusi Bolshevik. Dengan izin Allah beliau bisa meloloskan diri Pak, kembali ke Turki menemui pemimpin pada saat itu. Dan waktu itulah, karena beliau kiprahnya luar biasa, dari mulai buku-bukunya, risalah-risalahnya beliau tulis, kemudian bagaimana beliau mengobarkan semangat jihad ya untuk merebut kembali Turki begitu, sampai beliau dijuluki Syekhul Islam oleh Sultan waktu itu ya, oleh pimpinan pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Karena sudah dikuasai oleh kelompok sekuler, kelompok yang jauh dari agama tentunya. Ini yang paling menyedihkan Pak. Singkatnya, maka sekalipun Turki sudah bisa dibebaskan dari cengkraman Inggris, ternyata pemimpinnya tidak seperti pemimpin yang dulu. Bayangkan, azan pun dirubah dengan bahasa Turki, Al-Quran tidak boleh diajarkan, semua ibadah pun harus dengan terjemahan bahasa Turki. Dari mulai saat itu Pak, sampai baru angin segar abad ke-21 ini Allah kirimkan Erdogan. Dan menurut para ahli, wallahu alam, ini juga tidak terlepas dari jasanya Syekh Said Nursi. Karena waktu itu dengan pelan tapi pasti beliau mengajarkan akidah ini luar biasa, menyebarkan syariat Islam yang luar biasa ini dengan pelan tapi pasti, dengan segala kesulitannya, tantangannya luar biasa. Maka akhirnya menyebar juga dari kampung ke kampung, kemudian menyebar ke perkotaan, kota ke kota, dan alhamdulillah, sekalipun ya, waktu itu pimpinannya sekuler, tapi subhanallah ya, syariat Islam itu menyebar, salah satunya atas jasa beliau dan diakui sampai saat ini. Tapi uniknya di perguruan tinggi Pak, tidak diajarkan tentang siapa Syekh Said Nursi. Saya ngobrol dengan mahasiswa di sana, yang dikenal malah Mustafa Kamal Atatürk. Itu yang diajarkan dan wajib. Nah, sementara Syekh Said Nursi, ketika saya cerita itu, beliau kaget. Saya belum pernah dengar ini kan. Baru akhirnya ketemu dengan ada sahabatnya satu, kemudian dia di ma'hadnya, iya memang seperti itu, luar biasa katanya. Itu Syekh Said Nursi. Dan akhirnya disambut. Itulah jasa beliau sampai Islam masih tetap mengakar di sana. Karena waktu itu Islam dicabut dari akarnya, boleh kata. Mereka berupaya mencabut Islam dari akarnya. Antum bisa bayangkan, azan saja dirubah dengan bahasa Turki. Semua tidak boleh, sehingga orang pada takut menyimpan Al-Quran dari para pejabat-pejabat dari rezim waktu itu. Harus sembunyi-sembunyi waktu itu. Padahal selama sekian abad
menjadi pusat kejayaan Islam, Pak. Turki, Pak, yang sangat ditakuti, disegani oleh kawan maupun lawan begitu. Tiba-tiba runtuh. Antum bisa ngebayang nggak? Nah, apalagi mohon maaf, negara yang jangankan 3/4 dunia, begitu. Di dalamnya masih banyak yang abu-abu juga. Apa tidak mungkin seperti itu? Nah, kembali, Pak, kepada kaum muslimin yang ada di dalamnya. Maka ini yang perlu kita ingatkan. Jangan pernah karena masih ada terdengar, oh nggak mungkin lah, kita masih begini, kita masih kuat. Ingat, Pak, kurang kuat apanya coba waktu itu Turki Utsman? Ternyata 2 November 1922 dihapuskan kesultanannya, 2 tahun berikutnya 3 Maret 1924 kekhilafahannya, yang sampai saat ini kita tahu sendiri ya belum bisa pulih seperti dulu lagi. Nah, para ahli sejarah tentu ya kita semua berharap mudah-mudahan Erdogan ini bisa ya mengembalikan izzah Islam seperti dulu lagi. Namun memang ya, nanti kalau kita lihat dalam tarikh, Pak, akan kembali lagi, wallahu alam, kembali lagi jadi error lagi, Pak. Entah pada masa kepemimpinan siapa, yang jelas ada satu hadis nanti tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian akan membebaskan dulu Konstantinopel. Lah, kalau dalam kitab yang saya pegang ini, Umru Hadil Ummah atau Umratul Islam wa Qurbutul Mahdi alaihissalam, itu nanti dibebaskan oleh pasukan Imam Mahdi al-Muntadhar. Jadi akan terjadi lagi pembebasan yang kedua di bawah pimpinan Imam Mahdi al-Muntadhar. Tapi waktu itu dikisahkan di sini, jika saya tidak keliru silakan nanti cari, mungkin sudah ada terjemahannya. Dengan takbir saja, Pak, Allahu Akbar, sekian puluh ribu mereka mati dari sebelah kanan, Allahu Akbar, kemudian mereka pun berguguran mati ya dari arah sebelah kiri dengan takbir saja. Jadi pasukan Imam Mahdi nanti hanya dengan bertakbir Allahu Akbar mereka bergelimpangan, Pak. Allahu Akbar pun begitu, karena teknologi sudah tidak ada pada saat itu, sudah kembali seperti dulu lagi, pedang dengan pedang lagi, kuda dengan kuda lagi. Dalam urutannya itu ketiga kalau tidak salah, atau keempat setelah perang dengan kaum muslimin Arab ya, kelompok Bani Sufyani itu ya, yang menyerang Imam Mahdi karena mereka tidak terima, nah, dikalahkan. Kemudian yang kedua dengan Persia ya, Syiah insyaallah. Kemudian yang ketiga, nah itu dia Konstantinopel. Baru nanti ada perang yang sangat dahsyat yang disebut perang Persia non muslim, Armageddon atau Harmujidun. Kalau versi kita Al-Malahamah Al-Kubra, perang dunia ketiga yang tidak ada pertempuran sedahsyat itu dalam sepanjang sejarah dunia. Kan 80 negara Eropa di bawah pimpinan Amerika akan datang ke Syam menggempur pasukan kaum muslimin. Antum bisa bayangkan, dulu 22 negara menggempur Turki abad ke-15, 1526 itu kejadiannya, perang Mohak tadi. Nanti, Pak, 80 negara. Nah, siapa yang ada di situ? Ya semua yang berbayat kepada Imam Mahdi, yang menjadi pasukannya Imam Mahdi. Padahal sebagian ahli mengatakan itu tidak akan lewat dari 2020 sekian. Nanti gawat juga kalau saya sampaikan pernyataan ulama, nanti oh ini tahayul ini segala macam. Ya, ulama kan berijtihad sesuai dengan keilmuan mereka. Adapun hakikat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu mempersiapkan diri dengan keimanan ketakwaan kita, Pak. Ya. Ada yang menyatakan 2021, 2022, ada 2020 sekian. Masyhur Syekh Najjar mengatakan tidak lebih dari 2022 kan. Wallahu a'lam. Nah, kalau lihat dari sekarang fenomena yang ada, Masya Allah, itu persis, Pak, perjalanan seperti ini, Pak. Sampai nanti pada puncaknya Imam Mahdi diutus itu ketika kezaliman merajalela di seluruh antero bumi ini. Ya. Sehingga dalam hadis kan dikatakan di dalam Sunan Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, hadis sahih, sayati ala nasi sanawatul khada'at. Ini sering kita dengar, tapi harus selalu kita ingat, Pak. Nah, kita manusia cepat lupa kadang-kadang ya. Apalagi zaman sekarang ini nyaris tidak ada jeda, Pak. Belum selesai fitnah ini
muncul lagi, muncul lagi. Karena memang dalam hadis begitu Pak. Ta'ti mutalahiqah mutataliyah. Akan datang fitnah-fitnah akhir zaman itu bertubi-tubi, silih berganti dan bertubi-tubi. Belum selesai kita memikirkan ini sudah muncul yang baru. Muncul ini kita belum sempat selesai, sudah muncul lagi, sudah muncul lagi. Nah sekarang lihat, belum selesai kita memikirkan corona, muncul lagi ODGJ. Orang diduga apa? Gangguan jiwa, yang mencari imam masjid gitu kan, ustadz. Anehnya begitu, alamatnya kok ke sana gitu ya. Nah ini Pak, coba lihat, belum selesai itu lagi, sudah ada sekarang apa? Omnibus law ya. Apalagi, wah nanti itu begitu Pak, belum selesai ini, nanti begitu, belum selesai. Karena dalam hadis begitu Pak. Fitanan kaki ta'ilil mudlim, paham itu baik-baik. Ini hadisnya banyak Pak, dan hadisnya sahih-sahih Pak. Di antaranya diawali dengan badir bil amali, dahului oleh kalian dengan amal-amal soleh, segerakan amal-amal soleh, lakukan amal soleh, sholatnya apanya. Fitanan kaki ta'ilil mudlim, sebelum terjadi fitnah-fitnah yang akan muncul atau tiba seperti penggalan kegelapan malam ketika tiba. Riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi misalnya, inna baina fitan, sesungguhnya menjelang hari kiamat akan terjadi fitnah-fitnah yang datangnya seperti penggalan kegelapan malam. Ta'ti mutalihiqah mutataliyah, dalam sarahnya, yang akan datang bertubi-tubi dan silih berganti terus. Dampaknya apa? Ini banyak Pak. Ada riwayat diawali dengan badul amal sholihah, ada inna baina yaday, tapi ujungnya sama. Karena banyaknya fitnah-fitnah itu yang datang bertubi-tubi dan silih berganti, akhirnya harus dirajulu fiha mu'min wa yumsi kafira. Ini Pak yang harus kita garis bawah, dan ini sering kami sama dia. Sehingga pagi harinya masih beriman, sore menjadi murtad. Sore beriman, pagi hari menjadi murtad. Betapa dahsyat kita. Ya sekarang aja orang stres, mohon maaf Pak. Yang stres dengan kasus corona, mereka di PHK, mereka waduh, usahanya bengkrap, ya, ekonominya ancur-ancuran. Kan kalau tidak disikapi dengan keimanan ketakwaan sudah Pak. Sementara murtad itu terbagi tiga Pak, ar-riddah itu. Murtad qauli atau aqwal, af'al fi'li, perbuatan, dan juga i'tiqadat. Ini hati-hati. Dengan ucapan bisa murtad orang. Dengan keyakinan bisa murtad. Dengan perbuatan, perilaku bisa murtad. Yang solusinya dengan syahadat. Maka dulu pernah disampaikan kan, kenapa kita sebelum nikah istighfar, syahadat? Karena khawatir, ya, pernah terucap ataupun dari perbuatan kita, maka syahadat lah waktu itu. Karena kita akan menikah, akad nikah, bukan kita, ya. Nah, itu yang mau ini lagi, ya, ya. Misalnya, misalkan yang mau nikah nih anak muda, masya Allah. Nah itu kenapa? Istighfar harus ingat syahadat, asyhadu an la. Kenapa orang-orang dari KUA suka membimbing itu? Nah salah satunya itu Pak. Kalau harus diinikan ke lebih dalam lagi, kita ngeri. Nah ini Pak, akhir zaman. Sehingga orang tidak menjamin Pak. Pagi hari mungkin masih seperti ini, masih duduk majelis ta'lim, masih dengan ulama. Sore sudah berubah murtad Pak. Dan kalau yang nampak jelas sekarang itu Pak, nauzubillah min dzalik. Ada tokoh-tokoh yang mantan ustadz lah, nama-nama Islam mengaku ini, wah murtad Pak. Jadi penyeru agama mereka itu, dan kita tahu lah insya Allah sudah nyebar itu ya. Kalau kata temannya ujungnya apa? Ekonomi Pak. Kan dia tahu persis, saya tahu persis kata temannya. Nah, dulu karena itu sampai temannya pun ustadz juga Pak ya, diajak dengan jaminan mobil, mau dikasih mobil apa, ayo silakan ambil aja asal kamu ikut dengan saya. Sampai segitunya Pak. Ini kesaksian dari sahabat. Ini akhir zaman. Kalau ada orang yang baca Qurannya fasih, baca hadisnya fasih, terjebak dalam kemurtadan, bagaimana dengan yang biasa? Nah ini kembali pada rahmat Allah Pak. Bukan berarti apalagi yang dia belum tentu, karena rahmat Allah juga. Itulah kenapa kita harus selalu memohon rahmat Allah, perlindungan dari Allah, karena dahsyatnya fitnah akhir zamannya. Nah bayangkan di sini akan datang sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh tipu daya. Ini sekarang sinkronkan saya di mana-mana sih. Perhatikan, yusaddaqu fihal kadhib, ya, pendusta akan dianggap benar, wa yukadzabu fihal shadiq, sementara orang yang benar dianggap berdusta atau pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhanu fihal amin, pengkhianat dianggap orang yang terpercaya, sementara orang yang amanah, yang terpercaya dianggap pengkhianat. Akhirnya yang benar dipenjara, yang salah tertawa.
Ini bisa dia. Wa yantifah ruwaybidah. Dan pada saat itu orang ruwaybidah akan ikut. Nah ini punya peran di sini. Qila wa ma ruwaybidah? Siapa itu ruwaybidah? Apa itu ruwaybidah kata sahabat? Qala ar-rajul tafih fi amril am. Orang bodoh tapi mengurusi urusan-urusan yang masyarakat umum itu. Nah ini yang perlu kita renungkan, Pak. Lalu kemudian ada satu riwayat ini walaupun masih kontroversi tapi maknanya sahih kata ulama. Riwayatnya begini, Pak. Sayati zamanun atau sayati 'ala nasi zamanun, akan tiba suatu zaman kepada manusia, kepada umat manusia ini, atau akan datang kepada umat manusia suatu zaman butunuhum alihatuhum. Perut-perut mereka menjadi tuhan-tuhan mereka. Perut mereka menjadi Tuhan mereka. Wa nisa'uhum kiblatuhum, dan perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat mereka. Wa dananiruhum, dan dinar-dinar mereka, uang mereka, dinuhum menjadi agama mereka. Wa syarafuhum mata'uhum, dan kemuliaan mereka ada pada harta benda dan pangkat jabatan mereka. La yabqa minal imani illa ismuh, tidak tersisa dari keimanan ini kecuali namanya saja, hanya namanya saja. Wa minal Islam illa rasmuh, dan dari agama, dari Islam ini kecuali hanya simbol-simbolnya saja, ritual-ritualnya saja. Ya, mungkin sedekahnya oke, santunan anak yatimnya masya Allah, umroh bisa bolak-balik, Pak, haji juga bisa tiap tahun kalau bisa. Tapi ternyata hanya ritual dan simbol saja. Ini ngeri, Pak. Nah, coba iman kecuali hanya nama, Islamnya hanya simbol, ritual-ritual saja. Ya, kan ada orang, Pak, masya Allah ini gemar, Pak. Oh, kalau Muharram anak yatim dikumpulkan, masya Allah, tidak sayang duitnya, seakan-akan begitu. Tapi jamaahnya nggak pernah. Wanita itu bila kalau sampai sholatnya juga wallahu alam, atau umroh bolak-balik tapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan itu. Nah, ini yang sekarang fenomena kita lihat ya. Bahkan ada yang balik umroh murtad, kan begitu. Ada, Pak, balik umroh berapa itu murtad, waliyadzubillah, dengan alasan katanya mimpilah apa segala macam, nauzubillah min dzalik. Nah ini perhatikan baik-baik. Kalau Islam, dan di Islam tidak ada lagi yang tersisa kecuali hanya simbol dan ritualnya. Wala minal qur'ani illa darsuhu, dan dari Al-Quran tidak tersisa kecuali hanya pengajian-pengajiannya saja ya. Pengajiannya ramai di mana-mana. Masajiduhum ma'murah, yang ajibnya, Pak, masjid-masjid mereka makmur, Pak, ramai, penuh ya, zamannya penuh ramai gitu. Tapi apa yang terjadi? Wa qulubum kharabum minal huda, tapi hati mereka kosong dari petunjuk. Hati mereka ini error, Pak. Waliyadzubillah. Ini yang harus kita waspadai. Ulama'uhum asyarru khalqillah, dan orang-orang yang alim di antara mereka justru paling buruknya makhluk Allah ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi ini. Ini mengerikan, Pak. Karena kalau orang awam mungkin sesat dirinya sendiri. Lah kalau orang alim bisa sesat dan menyesatkan, Pak. Bisa membawa masa, bawa jamaahnya, bawa pengikutnya itu. Dulu kan Rajal bin Unfuwah, masih ingat kisah itu? Ya, yang langsung belajar kepada Nabi, menghafal Quran, menghafal sesuatu. Setelah wafat Nabi, apa yang terjadi? Dia diutus untuk mengingatkan Musailimah al-Kadzdzab, karena dari satu daerah yang sama, daerah-daerah dia juga dari Najd. Alih-alih dia bisa mengingatkan, justru malah terjebak. Dia murtad dan menjadi pengikut Musailimah al-Kadzdzab. Dengan murtadnya dia, Pak, maka umat Islam berbondong-bondong murtad juga, Pak. Dengan alasan dia orang dekat dengan Nabi, dekat dengan Abu Bakar Siddiq, dia pun ikut, berarti benar. Akhirnya nauzubillah orang awam berbondong-bondong murtad. Maka kata para sahabat, bahayanya Rajal bin Unfuwah jauh lebih berbahaya daripada Musailimah itu sendiri. Maka abangnya Sayyidina Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab, langsung, Pak, saya yang akan bikin perhitungan dengan dia. Maka ketika terjadi perang Yarmuk Yamamah itu, di mana pasukan kaum muslimin ya, berhadapan dengan pasukan Musailimah al-Kadzdzab, beliau mengintai dan mencari Rajal, dan dengan qadarullah Allah pertemukan, dan dia pun duel di sana. Alhamdulillah Rajal berhasil dibunuh oleh siapa? Zaid bin Khattab. Namun pada akhirnya beliau pun gugur menjadi syahid di sana. Nah ini, Pak,
Nah ini pun bahaya. Di akhir zaman kalau ada orang tokoh, orang alim sesat, oh nauzubillah. Karena punya masa, Pak. Ini yang sangat berbahaya. La hina idzin, nah pada saat itu ketika Kharab bin al-Huda, kemudian para tokoh, para alimnya menjadi seburuk makhluk Allah, wa na'udzubillah. Hina idzin, kata Nabi, pada saat itu ibtalahumullah bi arba'i khisalin, Allah akan menurunkan bala kepada mereka dengan 4 hukuman ini. Pertama, jurum minal sultan. Nah ini kezaliman dari penguasa. Ini Pak. Yang kedua, qahtu minaz zaman, musim paceklik Pak, kemarau panjang, kesulitan, kesusahan dari segi ekonomi Pak. Coba lihat sekarang dengan turunnya bala ini Pak, apa itu corona, kan perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut ya, banyak yang di PHK, belum lagi sekarang Masya Allah ini qahtu minaz zaman, wa dzulmu minal watul hukam, dan kezaliman dari para pejabat Pak. Nah ini dari para penguasa. Fatajaba sahabat pun terkaget-kaget pada saat itu. Lalu mereka bertanya, wa qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ay'abudunal asnam, wahai Rasulullah, apakah pada saat itu mereka menyembah berhala ya Rasulullah? Kok sampai mengerikan begini kondisinya? Apakah mereka menyembah berhala? Apa jawab Nabi? Qala na'am kullu dirhamin indahum sanam. Iya, setiap kepingan dirham bagi mereka adalah berhala. Nah inilah Pak, ikhwah yang dimuliakan Allah, kondisi akhir zaman. Apakah saat ini sudah seperti ini? Kita tinggal melihat situasi kondisi yang ada. Nah, perlu saya sampaikan ini untuk mengingatkan diri saya khususnya, umum kita semua, karena tanggung jawab kita bagi para bapak bukan hanya kita, tapi anak istri kita, karena mereka lah yang pertama kali akan dikaitkan dengan kita di hari kiamat nanti Pak ya, anak istri kita Pak. Mereka tidak sholat, mereka tidak, nauzubillah misalnya, mereka lalai dari agama, yang paling berat kita Pak sebagai kepala keluarga, kan itu yang pertama kali dikaitkan dengan kita. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara, dalam surat Tahrim ini, ay faqihuhum wa adibuhum, kata Sayyidina Ibnu Abbas, ajarkan syariat Islam kepada mereka, dari mulai istinja segala macam, kemudian sholatnya, dan adibuhum, ajarkan adab etika kepada mereka ya, ini panjang juga pembahasannya. Nah, makanya karena ini tanggung jawab kita Pak, dan banyak lagi riwayat yang lain yang menjelaskan tentang kondisi akhir zaman ini. Nah, mudah-mudahan kita khususnya yang hadir di sini, umum seluruh umat dan Muhammad SAW, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga situasi seperti apapun, kondisi seperti apapun, sesuai dengan sunnatullah, kita tetap istiqamah, iman tetap di dada, istiqamah, akidah kita, semuanya, keluarga kita pun ya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang harus senantiasa kita minta Pak. Bagaimanapun kondisinya, ya Allah, kita mohon kita, keluarga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam arti wafat membawa iman dan Islam, dan syukur ketika sakaratul maut, kalimat yang terakhir terucap dari kita, keluarga kita, adalah kalimat la ilaha illallah. Demikian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Namun ada masalah fikih yang dipertanyakan, bagaimana sholat menahan kentut, batalkah sholatnya, sahkah sholatnya? Itu kalau kita lihat dalam fikih mazhab Syafi'i termasuk makruhatus shalah Pak. Jadi yang dimakruhkan dalam sholat fi halil musalli, dan ada yang berkaitan dengan orang yang sholatnya, ada tempat sholatnya, ini ada ditafsir Pak. Nah ini termasuk dalam keadaan orang yang sholatnya, diantaranya orang sholat yang menahan, mohon maaf, kentut, kemudian menahan BAB, menahan BAK, buang air kecil, atau dua-duanya BAK dan BAB, atau menahan ngantuk yang sangat parah, itu termasuk makruh juga, sampai begini-begini gitu ketika sholat. Atau menahan apa, ini rasa ketika misalnya makanan sudah dihidangkan lalu diajak sholat gitu, ayo sholat dulu aja, sampai dia Masya Allah ininya ingat ke ini banget gitu. Nah itu makruh aja seluruh. Makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan idza taro asya wal isya qudimal asya, apabila
berbarengan waktu Isya dengan waktu makan malam, sudah makan malam duluan katanya. Nah itu versi Imam Syafi'i. Sehingga diistilahkan lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Jangan sampai, kecuali waktu mepet. Nah, tinggal berapa menit, tetap sholat dulu Pak. Bagaimanapun itu beda, udzur. Termasuk juga ketika menahan kentut misalnya. Ini waktu sudah mau habis, kalau saya kentutnya belum habis. Nah itu Pak. Artinya tetap sah sholatnya, hanya makruh. Ya, hanya makruh. Tapi itu kalau sebaiknya ditinggalkan, kalau waktunya masih panjang, ya keluar dulu aja sudah. Buang angin dulu, wudu lagi, balik lagi. Demikian wallahu subhanahu wa ta'ala. Hadan wa ikum wal afuikum, mohon maaf lahir batin, yang benar dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.